Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah yang melimpahkan taufik kepada kita saat ini bisa mengikuti kajian dalam keadaan sehat, dalam keadaan senggang. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan mentaatinya, diantaranya dengan mempelajari agamanya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Sekarang pembahasan tentang macam-macam hati. Macam-macam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya. Surat Al-Isra ayat 36. Ini dasar dari pembahasan kita ya, bahwa hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma kana al-qalbu lihadil a'dha kal malik al-mutasarrifin fil junudi. Tatkala hati bagi anggota badan itu seperti raja bagi tentara, allati tasduru kulluha an amrihi, yang semua tingkah laku tentara itu adalah muncul dari perintahnya. Wa yasta'miluha fima yuhibbu, dan para tentara itu dipekerjakan sesuai dengan yang disukai oleh raja. Fakuluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, maka semuanya di bawah perbudakannya dan pemaksaannya. Jadi anggota badan ini seperti diperbudak oleh hati, dikuasai oleh hati, dikendalikan oleh hati. Wa taktasibu minhu al-istiqamah wa zaif. Kemudian anggota badan juga meraih keistiqomahan atau penyimpangan. Keistiqomahan atau ketimpangan itu juga karena hati. Wa tatba'uhu fima ya'kiduhu minal azm au yuhilluhu. Kemudian juga badan ini hanya mengikuti hati dalam perkara yang diikat atau yang dilepas berupa azam atau tekad. Jadi yang punya azam itu hati. Mau melakukan sesuatu itu harus ada azam, tekad gitu. Yang bertekad itu hati. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia soleh, baik, maka baik seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusak seluruh badan. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah jantung. Kita sudah sering membahasakannya dengan hati ya. Yang lebih tepat jantung. Jadi yang di sini jantung di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Rasul. Kalau hati itu di sini, ulu hati.
Pengendali kita itu di jantung, bukan di sini ya. Di jantung. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun kita meminjam kata hati tapi maksudnya jantung gitu. Karena sudah terlanjur populer hati. Makanya orang menggambar hati gimana bentuknya? Love. Itu gambar jantung apa gambar hati sebenarnya? Jantung. Yang begitu itu bentuknya itu jantung. Hati itu gini, mendatar gitu. Hati itu gini. Jadi jantung sebenarnya yang memiliki cinta, yang memiliki benci, yang ada harapan, ada takut, ada sedih, ada senang, itu jantung, bukan hati. Jadi gitu ya, kita pakai kata hati maksudnya jantung. Mau dirubah jantung soalnya nggak enak, pakai kata hati sajalah. Judulnya juga pembagian hati tadi dah. Bahwa malikuhu, maka intinya hati ini adalah raja. Wahyal man munaffidah lima ya'muruha bihi, sementara anggota badan itulah pelaksana yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati. Al-qabilah lima ya'tiha min hadiyihi, yang menerima apa yang datang kepadanya dari petunjuknya, menerima apa yang datang darinya berupa petunjuknya. Wala yastaqimu laha, dan tidak akan istiqomah bagi anggota badan itu syai'un, sedikit pun, min a'maliha, dari amal-amalnya, hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi, sampai muncul dari maksud dan niat hatinya. Jadi badan kita akan istiqomah, akan baik, akan lurus kalau hatinya, niatnya bagus, tujuan hati itu bagus. Wa huwal mas'ul anha kulliha, dan dia penanggung jawab untuk seluruh anggota badan. Li'anna kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, karena setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Apapun masalah yang ada pada rakyat, maka pemimpinlah yang bertanggung jawab. Pemimpin yang wajib menanganinya. Lianna kullu ra'in mas'ulun ra'iyatihi lidha kana al-ihtimamu bitashihi, oleh karena itu perhatian untuk memperbaiki hati, meluruskannya, lebih utama atau paling utama, apa yang adalah yang paling utama yang dilakukan oleh para, atau yang bersandar kepadanya para penempuh perjalanan. Jadi memperbaiki hati atau meluruskannya, ini adalah yang paling utama untuk diperhatikan oleh orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi ulama hati, ulama yang banyak berbicara tentang hati, itu menggambarkan hidup ini adalah perjalanan. Memang perjalanan, kita itu dalam perjalanan, dan itu berdasarkan hadis juga ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang melewati jalan, cuma melewati jalan. Jadi cuma numpang lewat kita di dunia. Dan hakikatnya memang begitu, cuma lewat, bukan persinggahan terakhir ya. Kita akan melewati beberapa terminal ya, melewati beberapa tahapan etapa perjalanan. Dulu di alam azali, kemudian di alam rahim, kemudian di dunia sekarang. Ini masih di awal-awal perjalanan. Nanti setelah dunia di barzakh, ini mulai agak lumayan panjang, tapi nggak tahu, tergantung kiamatnya kapan. Setelah kiamat, nah itu baru perjalanan panjang sekali.
Di mahsyar saja 50.000 tahun. Padahal satu hari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Insyaallah nggak tahu betapa lamanya nanti di sana. Kemudian di mahsyar itu kejadian juga banyak sekali ya. Sampai akhirnya masuk surga atau neraka, dan itu kehidupan abadi. Jadi kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat, kita dalam perjalanan kita tidak lalai dengan kehidupan ini ya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena kita sedang berjalan. Orang yang berjalan punya target, orang yang berjalan punya tujuan. Maka kalau kita tidak menyadari itu, nggak punya tujuan kita hidup. Ada orang yang tujuan hidupnya udah salah, tujuannya dunia. Ini kebanyakan manusia. Mayoritas manusia tujuan hidupnya itu di dunia, dan itu tidak merasa bahwa dunia ini hanya tempat berjalan, hanya jalan saja. Tujuan kita tuh ke sana, masih jauh. Tapi banyak orang yang menganggap ini sudah terakhir. Wan nadar fi amrodihi, kemudian juga melihat kepada penyakit-penyakit hati. Wa ilajihi, dan pengobatannya. Ahammu ma tanassaka bihin nasikun, adalah perkara yang paling penting yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati disifati dengan hidup dan mati, inqasama bihasabi dzalika ila tsalatsa, maka terbagi berdasarkan itu menjadi tiga bagian ya, tiga bagian atau tiga macam hati. Hati itu ada tiga: al-qalbus sahih awis salim, hati yang sehat atau selamat, lebih populer dengan nama qalbun salim ya, hati yang selamat. Kemudian yang kedua al-qalbul mayyit, hati yang mati, mayyit, bangkai, mati. Dan yang ketiga qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sehat atau yang selamat adalah hati yang seseorang tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali dengannya. Tidak akan selamat seorang pada hari kiamat kecuali dengannya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Wakila ta'rifuhu, dikatakan pengertian hati yang selamat adalah innahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Dia adalah hati yang selamat dari setiap syahwat. Hati yang selamat dari setiap syahwat.
yang menyelisih perintah dan larangan Allah. Jadi syahwat itu menyelisih apa? Perintah dan larangan Allah. Syahwat itu kalau diperintah maunya meninggalkan, kalau dilarang malah melakukan. Itu syahwat. Sama seperti anak kecil. Jangan naik, malah naik. Turun, malah naik. Naik, malah turun. Itu anak kecil. Makanya kalau melarang anak kecil malah jangan dilarang, malah disuruh. Naik aja, naik aja. Malah nggak jadi naik. Dan nafsu kita sama seperti anak kecil. Jadi ulama menggambarkan nafsu kita itu sama seperti anak kecil. Makanya nafsu itu kalau tidak disapih seperti bayi yang nggak disapih. Sampai anak-anak udah sekolah masih nyusu. Itu saya punya dulu anak kawan SD kelas 4 SD, kalau jam istirahat pulang mau ngapain? Mau nyusu. 4 SD masih nyusu, betul. Nah itulah gambaran nafsu kita kayak gitu. Kalau nggak disape harus paksa, memang nyape itu paksa, tega gitu. Berat itu nyape bayi itu. Sebagian orang tua nggak tega, susah, butuh waktu lama. Kalau yang tega sebentar selesai gitu. Begitu sebenarnya nafsu kita seperti itu. Ada yang nggak tega melawan nafsu, dia malah tega melanggar hukum Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah kejahilan. Makanya butuh ilmu, butuh sabar ya untuk menghadapi nafsu. Hati yang selamat itu udah bebas dari nafsu, bebas dari syahwat ya. Masya Allah. Siapa yang bisa mengatakan selamat hatinya? Sekarang belum ya. Mudah-mudahan pas mati udah selamat ya. Kemudian yang kedua, nggak cuma satu itu, dan dari segala syubhat. Jadi selamat pertama dari segala syahwat, yang kedua selamat dari segala syubhat, dan selamat dari segala syubhat yang bertentangan dengan berita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang Maha Esa, Ahad, lam yalid walam yulad. Katanya Allah punya anak. Nah ini kan syubhat, menyelisih berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan punya sifat ini itu, ada mereka bilang Allah enggak punya sifat itu. Ini syubhat. Maka hati yang selamat adalah hati yang tidak mengandung bid'ah. Bid'ah rata-rata syubhat. Kemudian tadi syahwat tidak mengandung maksiat, karena maksiat rata-rata syahwat. Walaupun antara bid'ah dan maksiat juga kadang-kadang berkolaborasi sehingga ada syubhat dan ada syahwatnya. Sirikan juga itu gabungan syahwat dan syubhat, ada semua. Jadi sulit bagi orang untuk bisa memiliki hati yang selamat kalau memang masih mengikuti syahwat, kalau masih banyak syubhat di otaknya, di pikirannya, di hatinya. Maka solusinya apa ini? Dua penyakit hati paling berbahaya ini. Solusinya dua. Penyakitnya dua, obatnya dua. Nggak usah banyak-banyak. Kalau obat kebanyakan overdosis, efek sampingnya juga bahaya. Dua saja. Apa itu lawan dari syahwat? Lawan dari syahwat adalah sabar. Lawan dari syahwat adalah sabar. Terus lawan dari syubhat apa? Ilmu atau yakin. Yakin. Jadi orang yakin itu orang yang bebas syubhat. Orang yang belum yakin masih banyak syubhat.
Nah, untuk bisa sabar dan untuk bisa yakin, dua-duanya butuh ilmu. Ya, semua jalan kebaikan itu diawali dari ilmu. Dan untuk bisa berilmu harus belajar. Dan untuk bisa belajar butuh taufik dari Allah. Jadi tetap nomor satu itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak masuk surga tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bakal punya hati yang selamat tanpa taufik dari Allah. Ya, jadi itu dua ya intinya ya, selamat dari syubhat dan syahwat. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Jadi perinciannya, kalau udah selamat dari dua itu apa konsekuensinya atau ya dampaknya? Maka dia akan selamat dari beribadah kepada selain Allah, selamat dari berhukum dengan selain aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah, ya, ibadah semua ibadah ya, irodahnya, mahabbahnya, tawakalnya, inabahnya, ikhbatnya, khosyahnya, rojaknya, dan segala macam ibadah semua hanya untuk Allah. Kemudian mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Kalau dia mencintai, maka mencintai apa yang Allah cintai. Kalau dia membenci, maka membenci apa yang Allah benci. Kalau memberi, apa yang Allah cintai untuk memberi. Kalau dia menghalangi tidak memberi, juga berdasarkan apa yang Allah cintai untuk tidak diberi. Dan ini tidak cukup sampai dia itu selamat dari ketundukan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ini bebas bid'ah. Orang bisa punya qalbun salim harus bebas bid'ah. Kalau masih suka bid'ah, tidak akan pernah punya qalbun salim. Maka dia mengikat hatinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikatan yang kuat untuk bermakmum kepada Rasul, untuk meneladani beliau semata. Tanpa yang lain dalam ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan. Jadi maksimal dalam mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mengikuti yang lain untuk menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah. Jadi kalau Rasul nggak bicara, nggak dia berani berbicara. Kalau Rasul tidak menetapkan, dia nggak berani menetapkan. Itulah orang-orang yang hatinya selamat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi tidak mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, itu artinya apa? Tidak berani berbicara apa yang tidak dibicarakan Rasul, tidak berani menghukumi apa yang tidak dihukumi Rasul. Jadi semua agamanya, bahkan hidupnya mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksimal ke sana, itulah qalbun salim.
itu hati yang selamat. Orang musyrik jauh, paling jauh dari qalbun salim. Orang kafir, orang munafik itu paling jauh dari qalbun salim. Kemudian orang mukmin mulai dia punya kedekatan dengan qalbun salim. Tapi ketika mukmin tapi masih banyak kebid'ahan, ini juga menjauh dari qalbun salim. Kemaksiatan juga begitu. Maka upaya kita setiap hari adalah berusaha untuk apa? Membersihkan hati kita dari setiap syubhat dan syahwat, agar kita memiliki hati yang selamat, mati dalam keadaan apa? Selamat hati kita, qalbun salim. Kemudian yang kedua, qalbul mayit, hati yang mati. Dan dia adalah lawan dari qalbul salim, jelas. Al-qalbus salim. Dia tidak mengenal Robnya. Kalau udah nggak mengenal apalagi beribadah ya. Dia tidak mengenal Robnya, tidak beribadah kepadanya, tidak mengetahui perintah dan larangannya. Udah pokoknya tidak semua. Tidak mencintai, tidak mencari ridhonya, pokoknya semua tidak ada. Bahkan dia berdiri bersama syahwatnya, bersama kelezatannya, walaupun dimurkai Robnya, nggak peduli, nggak peduli. Mabuk-mabukan, prostitusi, membunuh, merampok, syirik ya, mendatangi dukun, jadi dukun, pokoknya nggak peduli. Syahwat yang dipenuhi, syahwat yang dituruti. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa habdihi radiya rabbahu am sakhita. Maka dia enggak peduli asal meraih syahwatnya dan kepentingannya, apakah Robnya ridho atau murka, enggak peduli. Yang penting syahwatnya terpenuhi, ambisinya terpenuhi, hasratnya tercukupi. Maka dia menyembah selain Allah, mengabdi kepada setan, jadi mencintai, takut, berharap, ridho, marahnya, ya semua karena selain Allah Ta'ala. Pengagungannya kepada selain Allah, menghinakan diri kepada selain Allah, terutama setan ya, para tauhid ya, terutama setan, iblis. Jadi pemuja setan. Bahkan sebagian lagi memuja hawa nafsunya ya, jadi penyembah hawa nafsu. Kalau mencintai karena nafsunya. Kalau membenci karena nafsunya. Kalau memberi karena nafsunya, kalau menghalangi karena nafsunya.
maka nafsunya lebih dia utamakan daripada ridho Robnya. Udah nggak peduli dari ridho Allah tadi, nggak peduli sudah pokoknya. Maka hawa sebagai imamnya, syahwat sebagai panglimanya, kebodohan sebagai supirnya, lalai sebagai tunggangannya. Coba lengkap itu perjalanannya. Hawa nafsu imamnya, syahwat pemimpinnya, ya, panglima atau pemimpinnya, kemudian bodoh supirnya. Supirnya bodoh, ya, dikendalikan oleh syahwatnya, kelalaian tunggangannya. Masya Allah, kendaraannya itu lalai. Mau kemana itu? Ke neraka. Itu rombongan ke neraka itu. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi ad-dunyawiyah mahmurun. Maka dia dengan pikirannya untuk menghasilkan kepentingan-kepentingan dunia tenggelam. Jadi pikirannya itu penuh dengan apa? Bagaimana menghasilkan kepentingan dunia. Fokus pikirannya ke sana. Gimana bisa meraup kekayaan, bagaimana bisa meraih kepemimpinan, bagaimana bisa mengantongi popularitas, dan lain sebagainya, semaksimal mungkin. Segala kejahatan dilakukan, korupsi, menipu, culas, membunuh, berzina, semua dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Kepentingan dunia. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah makhmurun. Dan dengan mabuk nafsu serta cinta yang segera, ya cinta dunia maksudnya, tertutupi. Jadi pikirannya tertutupi oleh itu semua. Yunada ilallahi wa ila daril akhirah min makanin ba'id. Dia dipanggil menuju Allah dan kampung akhirat dari tempat yang jauh, sayup-sayup tak terdengar. Fala yastajibu linnasi. Tapi dia tidak mau menyambut panggilan sang penasehat itu. Jadi kalau ada orang menasehati malah dibenci, dimusuhi, bahkan dibunuh. Marah. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Kalau dinasehati marah. Kalau dipuji senyum-senyum. Hati yang mulai sakit. Kalau ini udah mayit, ya, kita bahas mayit dah. Betul-betul udah nggak ada harapan hidup, udah mati. Nggak bakal menyambut ajakan penasehat. Wa yatba'u kulla syaitanin marid. Dia mengikuti setiap setan yang durhaka. Dunia membuat dia ridho dan membuat dia murka. Hawa nafsunya membuat dia buta atau membuat dia tuli dari selain kebatilan, dan buta, sampai buta juga. Jadi hawa nafsunya membuat dia tuli dan buta dari apa? Selain kebatilan.
Jadi dia cuma bisa mendengar, cuma bisa melihat kepada kebatilan. Selain kebatilan nggak kedengaran, nggak kelihatan. Maka berkawan dengan orang yang seperti ini hatinya adalah penyakit. Berkawan dengan mayit yang tercemar virus, kita bisa ketularan. Berinteraksi dengannya adalah racun. Duduk-duduk dengannya adalah kebinasaan. Itu hati yang mati. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang ada kehidupannya dan juga ada penyakitnya. Dia hidup tapi sakit. Dia punya dua materi, materi sehat dan materi sakit. Kadang lebih cenderung kepada sehat dan kadang lebih cenderung kepada sakit atau kematian. Maka dia adalah milik siapa yang menang dari kedua itu. Dia akan dikuasai oleh yang menang. Kalau yang menang itu yang sehat atau ajakan sehat, maka dia akan lebih sehat. Jadi hati yang seperti ini masih ada cinta kepada Allah, masih ada iman, masih ada ikhlas, tawakal, dan lain-lain dari materi-materi kehidupan. Tapi di dalamnya juga ada cinta kepada syahwat. Jadi cinta kepada Allah ini juga ada cinta kepada syahwat. Ada ambisi kepada dunia. Ada hasad, ada kiber, ada ujub. Ya, semua materi kebinasaannya. Semua materi yang membuatnya binasa. Jadi dia diuji di antara dua panggilan ini. Panggilan menuju Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, dan panggilan menuju dunia yang fana. Maka dia akan memenuhi yang paling dekat pintunya, yang paling dekat bertetanggaan dengannya. Jadi lebih dekat kemana? Apakah lebih dekat kepada panggilan kehidupan, maka dia akan sambut itu. Kalau dia lebih dekat kepada panggilan kehinaan, ya dia akan menyambut panggilan itu. Nah, itulah tiga macam hati ya. Jadi yang pertama itu hati yang hidup, hati yang tunduk patuh kepada Allah, hati yang sadar, hati yang sehat. Yang kedua hati yang sudah kering, sudah mati, sudah tidak ada harapan sembuh. Adapun yang ketiga hati yang sakit, ini yang dalam bahaya ya. Mayoritas kita dalam hati yang ketiga nih. Kita masih punya penyakit. Jangan mengatakan sudah sehat. Yang mengatakan saya sudah sehat kok, itu ujub ya. Dia tidak sadar kalau banyak dosa, banyak penyakit. Maka yang sakit inilah dia yang diuji ya. Apakah lebih dekat kepada kehidupan atau lebih dekat kepada kematian.
Kemudian berikutnya tanda-tanda hati yang sakit. Hati hamba kadang dia sakit dan semakin parah penyakitnya, tapi pemiliknya tidak sadar. Ini bedanya penyakit hati dengan penyakit badan. Kalau sakit gigi, sadar nggak? Oh, sadar banget. Langsung marah-marah. Sakit gatal gitu, sadar di kulit. Tapi kalau hati yang sakit tidak sadar. Banyak orang nggak sadar kalau hatinya itu sakit. Bahkan ini uniknya ya, kalau penyakit badan itu makin menyakitkan ya makin terasa gitu, makin ingin membebaskan diri gitu darinya, ingin mengobatinya. Tapi kalau penyakit hati makin parah justru makin nggak terasa. Sebagian penyakit badan ada juga yang begitu ya, makin marah makin nggak terasa karena udah kebal gitu. Tapi secara umum penyakit badan itu terasa. Maka inilah bahayanya penyakit hati ya. Hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mendeteksinya. Nah, ini kita akan belajar nanti bagaimana tandanya, bagaimana gejala-gejalanya, agar kita cepat sadar kalau kita ini sakit. Ya, jadi orang yang punya penyakit hati itu bahkan hatinya mati dan dia tidak sadar kalau hatinya udah mati. Kalau badan mati, banyak orang yang berkabung, banyak orang yang ya, menanganinya, menyelenggarakan jenazahnya. Kalau hati mati, tidak ada orang tahu, yang punya aja nggak tahu. Masya Allah. Ini bahayanya kematian hati. Nggak ada orang iba, nggak ada orang mendoakan. Kalau badan mati banyak orang berdoa tuh. Wa alamatu maradihi wa mautihi anna sahibahu la tu'lamuhu jirahatil ma'asi. Nah, di antara tanda hati yang sakitnya itu parah atau mati atau sampai mati, pemiliknya itu tidak tersakiti oleh luka-luka maksiat. Jadi rasa malunya hilang, udah nggak terasa lagi, nggak ada perasaan bersalah gitu ketika melakukan dosa. Dia pun tidak menderita dengan penyakit kebodohan. Jadi bodoh tidak sedih, tidak menderita, tidak merasa bersalah gitu. Itu ya diantara tandanya. Karena hati apabila dia itu hidup, dia pasti akan merasa sakit ketika datang keburukan kepadanya. Dia akan tersakiti oleh kebodohannya. Sesuai tingkat kehidupannya ya, hidup makin sehat itu makin terasa. Kadang-kadang orang yang hatinya sakit itu dia sadar kalau sakit, tapi dia tidak mau meminum obat karena obatnya terlalu pahit. Dia lebih memilih bersabar dengan penyakitnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Enggak kuat minum obat, lebih memilih sakit. Ada orang begitu? Ada saja. Itu kalau penyakit badan enggak masalah, maksudnya ya paling banter
mati gitu. Mati badan ya tidak masalah kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya yang mati, badan segar bugar, itu masuk neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Sudah tahu hatinya sakit tapi dia nggak mau berobat karena bayangannya obatnya itu pahit. Di antara obat itu tobat. Tobat itu pahit, berat. Nah, udahlah nggak usah tobat, putus asa. Kemudian di antara tanda penyakit hati lagi, dia berpaling dari nutrisi yang bermanfaat. Dia berpaling dari nutrisi yang bermanfaat kepada racun yang berbahaya. Jadi ada yang baik-baik lebih memilih yang jelek-jelek. Itulah hati yang sakit. Diajari cara hidup yang mulia dengan menikah, dia memilih berzina. Gak mau nikah. Alasannya menikah ada tanggung jawab, kalau zina enggak. Itu berat. Hanya mau enak saja. Itulah hati yang mati, hati yang sakit. Diajak ngaji nggak suka, lebih suka konser, lebih suka nonton film, lebih suka lihat-lihat TV. Adapun hati yang sehat tentu lebih memilih yang bermanfaat, yang menyembuhkan ya, daripada yang berbahaya, yang menyakiti. Apa nutrisi yang paling bermanfaat untuk hati? Nutrisi yang paling bermanfaat adalah iman. Jadi orang nggak mau beriman, diajak beriman nggak mau, nah, hatinya tuh sakit. Kemudian obat yang paling bermanfaat itu adalah Al-Quran. Obat yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Mungkin dia mau beriman tapi gak mau membaca Quran, gak mau memahami Al-Quran. Itulah hati yang sakit. Banyak sekali sekarang kaum muslimin yang gak mau belajar Al-Quran, gak mau belajar agama Allah. Kemudian adapun tanda hati yang sehat, dia meninggalkan dunia. Sehingga tiba di akhirat. Dia meninggalkan dunia sehingga tiba di akhirat. Baru hatinya tuh, badannya masih di dunia, tapi hatinya sudah ke akhirat. Jadi dia singgah di akhirat seakan-akan sudah menjadi penduduk akhirat, padahal masih di dunia. Ya, jadi orang seperti ini di dunia itu terasing. Dia merasa ini bukan kampung saya, ini bukan rumah saya, ini bukan tempat tinggal saya, ini hanya penginapan, ini hanya numpang, ya, hanya numpang lewat. Maka dia hanya mengambil hajatnya saja di dunia, kemudian pulang lagi ke akhirat. Begitu hati yang sehat. Di dunia hanya lewat.
Kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang melewati jalan. Nah, jadi kalau begitu apa? Hati itu semakin sakit semakin mendahulukan dunia, semakin cinta dunia, semakin gak berpikir akhirat. Itu hati yang sakit. Banyak orang gak sadar itu hati sakit. Sehingga menjadi ahli dunia. Ya udah gitulah, hati sakit. Omongannya dunia, obrolannya dunia, pikirannya dunia, kerjaannya dunia, semua serba dunia untuk dunia, dari dunia, oleh dunia, untuk dunia. Kemudian tanda sehatnya hati lagi, dia terus memaksa pemiliknya untuk inabah kepada Allah. Untuk inabah kepada Allah. Dia terus memaksa pemiliknya untuk inabah kepada Allah. Jadi inabah itu artinya kembali dengan ketaatan. Terus hanya ingin taat kepada Allah saja. Dan dipaksa memang pemiliknya itu. Dipaksa oleh hatinya yang sehat. Jadi terus bergantung kepada Allah, terus bergantung kepada Allah, seperti bergantungnya sang pencinta kepada kekasihnya. Ya, luar biasa. Kalau udah cinta kepada Allah sudah. Kita bisa melihat bagaimana orang mencintai orang. Itu saja bisa diperbudak. Bagaimana kiranya kalau orang itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa cukup dengan cintanya kepada Allah dari cinta kepada yang lain, seperti nggak butuh kepada cinta yang lain. Dia merasa cukup dengan mengingat Allah dari mengingat yang lain, seperti tidak ingin mengingat yang lain. Dia lupa kalau belum makan, tahu-tahu lapar, saking asiknya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa cukup dengan melayani Allah dari melayani yang lain. Jadi berbakti gitu, berbaktinya kepada Allah cukup dengan itu, gak butuh kepada yang lain. Kemudian di antara tanda sehatnya hati lagi, banyak ini tandanya. Ketika dia terluput dari wiridnya, wirid ini rutinitas ibadah, entah dzikir, entah sholat, entah apalah ketaatan, termasuk siam. Maka dia merasa ada yang kurang, bahkan menderita akan hal itu. Lebih menderita daripada orang yang mencintai harta ketika kehilangan harta. Lebih menderita daripada penderitaan orang yang mencintai harta ketika kehilangan hartanya. Jadi kalau orang yang mencintai harta kehilangan harta, sedih, merana, bisa stres. Orang yang cinta kekayaannya, tahu-tahu kekayaannya lenyap, termakan jagung merah, itu luar biasa. Terus nggak diasuransikan, tuh kayak apa gitu. Maka orang yang
mencintai Allah yang hatinya sudah hidup itu, ketika terluput dari wiridnya itu lebih sedih daripada orang itu. Luar biasa. Kemudian tanda berikutnya, dia selalu rindu kepada pengabdian. Dia selalu rindu kepada ibadah, pengabdian. Seperti rindunya orang lapar kepada makanan. Kemudian tanda berikutnya, cita-citanya hanya satu, yaitu mentaati Allah. Cita-citanya hanya satu, yaitu mentaati Allah. Kemudian tanda berikutnya, dia lebih pelit kepada waktunya daripada pecinta dunia terhadap hartanya. Jadi nggak mau waktunya terbuang tanpa pahala. Itu hati yang sehat. Makanya kalau orang sering buang-buang waktu, hatinya sakit. Waktu disia-siakan tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa pahala, itu orang hatinya sakit. Kemudian tanda sehatnya hati lagi, kalau dia memasuki sholat, hilang kesedihannya, kegalauannya terhadap dunia. Hilang kesedihannya, kegalauannya, bahkan kekhawatirannya terhadap dunia. Dia mendapati di dalam sholat itu kenyamanan dan kesejukan hatinya. Kemudian tanda berikutnya sehatnya hati, dia tidak berhenti dari mengingat Allah dengan hatinya, kemudian lisannya. Kalau lisan bisa berhenti ketika masuk WC dan sebagainya, ketika berbicara juga lisan berhenti, tapi hati selalu ingat Allah. Jadi tidak berhenti dari mengingat Allah, tidak bosan dari mengabdi, dan tidak akrab dengan selain Allah. Tidak akrab dengan selain Allah. Kecuali dengan orang yang mengingatkan kepada Allah. Kecuali dengan orang yang mengingatkan kepada Allah. Kemudian ciri berikutnya, tanda berikutnya, perhatiannya terhadap kesohihan amal. Perhatiannya terhadap kesohihan amal lebih besar daripada kepada amal itu sendiri. Jadi lebih memperhatikan amal itu sah, sahih, diterima Allah, bukan hanya memperbanyak amal. Sehingga dia bersemangat untuk ikhlas, untuk menasehati, untuk mengikuti
untuk ihsan, kemudian menyaksikan karunia Allah dan merasa kurang dalam menunaikan hak Allah. Ini ada 6 hak ya. Ada 6 hak hak Allah terhadap ketaatan kita. Ada 6 hak Allah dalam ketaatan kita. Yang pertama ikhlas. Jadi kita taat pada Allah harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak menunaikan hak Allah. Syirik batal amal. Kemudian an-nasihah. Nasihat itu artinya kita ketika melakukan taat itu untuk Allah. Maksudnya tidak berpikir tentang hak kita, tapi ini hak Allah. Walaupun kita ingin pahala, tapi kita fokusnya kepada hak Allah. Udahlah ini hak Allah gitu, nggak usah mikirin hak kita. Nggak usah peduli dengan hak kita, nanti Allah yang akan mempedulikan itu gitu. Allah yang mengurus itu. Kita lebih fokus kepada hak Allah. Itu nasihat namanya. Kemudian yang ketiga mutaba'ah, berarti fokus dalam apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beramal mengikuti nafsu, tapi ikutilah Rasul. Kemudian yang keempat ihsan. Jadi kita beramal seperti melihat Allah. Kalau nggak sanggup, yakin kita diawasi Allah. Jadi amal akan menjadi apa? Sempurna. Kemudian yang keempat, menyaksikan karunia Allah. Maksudnya kalau kita beramal itu jangan merasa kita beramal, tapi ini adalah karunia Allah. Taufik. Tanpa taufik Allah kita nggak beramal, sehingga tidak ujub. Kemudian yang ke-6 terakhir, kita merasa kurang dalam menunaikan hak Allah. Sebagus apapun ibadah kita nggak akan pernah memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Barakallahu Ustaz. Barakallah. Ada ini pertanyaan titipan Ustaz. Alhamdulillah insyaallah orang tua kita tanggal awal bulan depan atau ini beliau akan berangkat umrah. Beliau menanyakan apa aja sunnah sebelum umrah, atau adakah amalan-amalan yang seperti maafkan atau seperti apa itu? Ya. Mohon nasihat itu. Amalan apa sebelum umroh? Tidak ada ya, tidak ada ritual khusus sebelum umroh. Ya kita jalani saja kehidupan seperti biasanya, mentaati Allah intinya. Tidak ada kekhususan. Mau umroh itu harus maaf-maafan dan sebagainya, nggak ada. Kalau memaafkan secara umum, ya kita minta maaf kalau bersalah. Kalau kesalahan-kesalahan kecil yang nggak sengaja, insya Allah itu sudah dimaafkan dengan amal-amal soleh kita. Jadi jangan terlalu takalluf. Saya harus minta maaf kepada seluruh manusia yang pernah kujumpai, ya nggak akan bisa. Sudah, kalau kesalahan itu nggak kita sengaja, insya Allah terhapus. Dan itu dosa kecil. Kalau itu dosa ya, kalau nggak sengaja bisa jadi nggak dosa. Seandainya dosa itu dosa kecil gitu. Jadi kita dengan memperbanyak ketaatan, insya Allah itu terhapuskan. Kalau kita mengumrahkan orang tua kita, dibaca juga niat apa dan makian. Oh iya. Kalau mengumrohkan orang yang sudah meninggal ya, maka syaratnya pertama kita sudah pernah umroh. Ya. Maka yang kedua kita berniat ya, niat. Cukup dengan niat. Dalam hati kita akan membadali atau menggantikan orang tua. Jadi niat dalam hati. Ya. Tidak perlu diucapkan. Jadi intinya kalau mau umroh, ini yang keberapa Pak? Ketiga ya. Jadi mau berniat untuk orang tua. Ya insya Allah tinggal diniatkan saja.
ketika ihram ya, kita berniat umroh untuk orang tua dalam hati, gitu. Ya, tinggal itu kalau amalan-amalan nggak ada lah. Ya, amalan paling ya belajar tentang bagaimana umroh yang sesuai sunnah, itu saja. Itu yang paling mendesak untuk orang yang belum tahu bagaimana umrohnya Rasul. Ya, kita belajar. Ada lagi? Ya. Sampai pengen bertemu dengan setiap orang yang dijumpai, itu apa termasuk gundu juga? Iya. Iya. Setiap orang yang pernah ketemu mau dimintai maaf, enggak perlu. Enggak ada contohnya. Tidak ada anjurannya, tidak ada nasnya. Sudah, kita minta maaf kepada orang yang memang kita pernah melakukan salah kepadanya. Mungkin kepada orang tua, kepada tetangga, kawan yang memang betul-betul kita sadar kita pernah melakukan salah kepadanya. Minta maaf. Kalau itu ada hak dia yang belum kembali, kita kembalikan. Adapun yang kecil-kecil kita nggak bisa, nggak akan mampu juga gitu, nggak akan mampu. Allah tidak membebani manusia di atas kemampuannya, nggak akan mampu. Iya, takalluf berlebihan. Jadi kalau yang nggak disengaja, insya Allah dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh. Minta maaf di medsos gitu, saya minta maaf kepada semuanya, nggak perlu. Jadi Ustaz, kalau kita ketemu kaum ini dan menggunakan ini, salam itu tidak minta maaf. Ya, sekedar salaman itu udah minta maaf. Ya. Kita minta maaf, bukan minta maaf. Kita salaman, itu otomatis minta maaf. Nggak usah bilang saya minta maaf ya, itu udah. Ini otomatis berguguran dosa keduanya. Ya, baik yang dimintai maaf ataupun yang memberi maaf itu semuanya berguguran dosanya. Tata sakot khotoyahuma. Jadi berguguran kesalahan keduanya sampai dilepas. Makanya makin lama megang makin banyak kesalahan berguguran. Tapi nggak usah sampai sejam juga ya. Jadi gitu. Kita ketemu orang. Wah, sebentar Pak. Ya. Mungkin sampai di sini ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.